kebajikan. Selamat malam, salam bela negara. Yang terhormat Ketua Senat Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Saudara Muhammad Rafli Fadila. Yang kami hormati Ketua BEM Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Saudara Dapa Fadil Safwan Ramadan. Ketua Bawasra Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Saudara Raihan Ainal. Ketua KPR Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Saudari Elizabeth Devi Permatasari. Para calon ketua dan wakil ketua BEM Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, para calon anggota Senat Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, perwakilan KSM Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, serta seluruh keluarga besar mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada malam hari ini kita dapat berkumpul secara daring dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin di acara Sidang Verifikasi Peserta Pemira Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Firdaus yang bertugas sebagai moderator pada malam hari ini. Baik hadirin sekalian, sesaat lagi kita akan melaksanakan sidang verifikasi berkas peserta pemira Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta 2023, yang mana sidang ini dilakukan guna mewujudkan asas kejujuran dan juga keterbukaan dalam penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan peserta pemira. Baik hadirin sekalian, untuk memulai acara pada hari ini, marilah kita mengawali acara dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Mars Bela Negara. Kepada seluruh hadirin kami mohon untuk duduk dalam kondisi tegak. Sekali lagi mohon izin kepada operator, kami persilakan untuk menayangkan lagu Indonesia Raya dan juga Mars Bela Negara.
Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya terdapat tata tertib yang harus kita perhatikan dan juga laksanakan bersama demi keberlangsungan, kelancaran, dan juga ketertiban pada acara malam hari ini. Dimohon kepada operator untuk dapat share screen terkait dengan tata tertib yang harus kita laksanakan bersama. Baik, untuk yang pertama, calon peserta pemira wajib memasuki ruang sidang verifikasi 15 menit sebelum sidang dimulai. Batas waktu keterlambatan peserta pemira 15 menit. Calon peserta pemira yang mengalami keterlambatan mendapatkan giliran terakhir dalam antrian sidang verifikasi. Calon peserta pemira wajib menggunakan pakaian yang rapih dan sopan. Calon peserta pemira diharapkan untuk menyalakan kamera. Calon peserta pemira dapat berbicara setelah mendapatkan izin oleh presidium sidang. Selama calon peserta pemira menggunakan hak untuk berbicara, tidak boleh diganggu kecuali oleh presidium sidang verifikasi. Presidium sidang verifikasi dapat menentukan durasi bicara calon peserta pemira. Dalam hak berbicara, jika calon peserta pemira melampaui batas yang telah ditetapkan, presidium dapat memperingatkan calon peserta pemira untuk mengakhiri hak berbicaranya. Peserta sidang verifikasi wajib menjaga kondusivitas ruang sidang. Peserta sidang verifikasi dilarang untuk merokok, menggunakan dan mengunggah gambar yang bertentangan dengan norma kesusilaan, dilarang menggunakan kata-kata kotor atau kasar yang dapat merendahkan atau melecehkan pihak lain selama bersidangan berlangsung, serta dilarang menggunakan kata-kata menyinggung suku, ras, serta antar golongan. Dan yang terakhir, peserta sidang verifikasi melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi yang berupa yang pertama, teguran, kedua, peringatan, dan yang terakhir, dikeluarkan dari ruang sidang. Baik, perhatian sekalian, itulah tadi beberapa peraturan yang harus dipatuhi dan juga diperhatikan. Dan untuk selanjutnya, kita akan memulai sidang verifikasi berkas pada hari ini, yang mana untuk selanjutnya kami akan menyampaikan, mohon maaf, kami akan menyerahkan pelaksanaan sidang kepada presidium sidang. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik untuk peserta pemira dari Kepanitiaan KPR, Bawasra, perwakilan ormas-ormas yang ada di Fakultas Hukum, dan juga keluarga besar mahasiswa Fakultas Hukum lainnya. Di sini perkenalkan, nama saya Ainal selaku presidium sidang pada hari ini, selaku ketua KPR, ingin menjelaskan terkait instruksi ketuk palu pada malam hari ini. 1 kali ketukan menandakan status penentuan calon peserta pemira, 2 kali ketukan menandakan sidang diserahkan ataupun dilanjutkan, dan 3 kali ketukan menandakan sidang dibuka ataupun ditutup. Maka dari itu, untuk mengawali persidangan kita pada malam hari ini, saya juga akan mengenalkan majelis sidang anggota 1, yakni Anissa Lisana Sitinalia dan juga Amanda Fitra selaku majelis sidang anggota kedua. Dengan ini saya nyatakan persidangan untuk verifikasi berkas peserta pemira tahun 2023 dibuka. Baik, mungkin selanjutnya saya akan lanjut ke absensi peserta dari pemira itu sendiri, mulai dari bakal pasangan calon BEM. Diharap nanti dapat menyatakan kehadirannya dengan menyalakan mikrofon dan menyatakan kehadirannya. Oke, untuk yang pertama yakni Muklis Amrullah dan Ahda Fadilah Putri, apakah hadir dalam persidangan? Ya, izin masuk. Kalau saya hadir dan Ahda Putri juga hadir. Baik, untuk pasangan selanjutnya yakni Radia Noval
Adli Pratama dan juga Ahmad Farouk Jaya di Ningrat, apakah hadir dalam persidangan? Hadir. Baik, untuk pasangan selanjutnya yakni Muhammad Ferdinand Azani dan juga Hasan Yusuf, apakah hadir dalam persidangan? Hadir. Baik, selanjutnya bakal dilanjutkan untuk bakal calon anggota Senat Mahasiswa. Yang pertama ada Aisyah Nurhaliza, apakah hadir dalam persidangan? Sekali lagi, apakah Aisyah Nurhaliza dari angkatan 2021 hadir dalam persidangan? Baik, selanjutnya untuk Muhammad Al-Rashid dari angkatan 2021, apakah hadir dalam persidangan? Hadir ketua sidang. Baik, selanjutnya untuk Muhammad Rafif Nur Iman Rizqullah, apakah hadir dalam persidangan? Hadir Presidium. Baik, untuk selanjutnya Mutia Ananda Putri Sartika dari angkatan 2021, apakah hadir dalam persidangan? Hadir. Selanjutnya Natasha Fadiah Azahra dari angkatan 2021, apakah hadir dalam persidangan? Hadir Presidium. Selanjutnya Salsabila Yasmin Konita dari angkatan 2021, apakah hadir dalam persidangan? Hadir. Abraham Hadonganan Manurung dari angkatan 2022, apakah hadir dalam persidangan? Hadir Presidium. Selanjutnya Brian Storm Ferianji, apakah hadir dalam persidangan? Hadir Presidium. Selanjutnya Gian Muzakir Hayat, apakah hadir dalam persidangan? Hadir Presidium. Selanjutnya Jafir Artarindo Jepon Yahya, apakah hadir dalam persidangan? Hadir Presidium. Selanjutnya Jingga Ardianti Putri, apakah hadir dalam persidangan? Hadir Presidium. Selanjutnya Muhammad Laroiba, apakah hadir dalam persidangan? Hadir Presidium. Selanjutnya Nadia Risa Rasmita, apakah hadir dalam persidangan? Hadir Presidium. Selanjutnya Fajar Dwi Syahputra, apakah hadir dalam persidangan? Hadir Presidium. Selanjutnya Malta Malinda Tea Saragih, apakah hadir dalam persidangan? Hadir Presidium. Selanjutnya Mas Moreno Ivander Atala, apakah hadir dalam persidangan? Hadir Presidium. Dan yang terakhir Vanes Chong, apakah hadir dalam persidangan? Hadir. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahwa teknis dan sistem verifikasi berkas akan ditampilkan secara langsung dalam persidangan malam ini, dan ketentuan persyaratannya diterapkan sesuai yang tercantum pada Keputusan KPR nomor 3 tahun 2023 tentang pendaftaran dan persyaratan umum serta administrasi peserta pemilihan raya tahun 2023, dan juga Keputusan KPR nomor 4 tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Raya nomor 3 tersebut. Bagi divisi pelaksanaan, mungkin bisa dipersilahkan untuk menampilkan berkas peserta pemilihan yang telah dikumpulkan melalui Google Form oleh divisi pendataan. Oke, baik. Mungkin bisa dimulai dari bakal calon pasangan BEM terlebih dahulu. Oke, mulai dari yang paling atas saja. Baik, untuk formulir pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM atas nama Ferdinand Azani dan juga Hasan Yusuf, formulir dinyatakan lengkap. Boleh lanjut. Oke, sorry, kita mulai dari pasangan calon Mukhlis Amrullah dan juga Ahda Fadila Putri terlebih dahulu. Untuk formulir pasangan dinyatakan lengkap. Maaf, untuk operator, pembacaan formulir pendaftaran itu dilanjutkan sampai bawah saja. Jadi semua persyaratan dibaca sampai selesai, baru lanjut ke pasangan calon selanjutnya. Oke, scroll ke bawah. Ya, lanjut. Nyatakan lengkap formulir. Baik, untuk CV dinyatakan lengkap. Selanjutnya untuk pas foto dinyatakan lengkap. Untuk bentuk dukungan berupa KTM angkatan 2020 dinyatakan lengkap. KTM angkatan 2021 dinyatakan lengkap.
Kemudian KTM Angkatan 2022 dinyatakan lengkap. Selanjutnya KST Angkatan 2023 dinyatakan lengkap. Untuk KTM dari calon ketua dinyatakan lengkap. KTM dari calon wakil ketua juga dinyatakan lengkap. Kartu hasil studi dinyatakan lengkap. KST dinyatakan lengkap. Kemudian sertifikat dinyatakan lengkap. Surat cuti dinyatakan lengkap. Surat cuti dari wakilnya pun dinyatakan lengkap. Oke, baik. Mungkin bisa ke pasangan calon selanjutnya. Oke, untuk formulir pendaftaran pasangan calon ketua dan wakil ketua atas nama Radia Naufal dan juga Ahmad Faruk dinyatakan lengkap. Untuk CV kedua juga dinyatakan lengkap. Pas foto 3x4 dinyatakan lengkap. Untuk KTM bisa dibuka. Oke, mulai dari angkatan 2020. Lanjut. Baik, untuk KTM angkatan 2020 dinyatakan lengkap. Sebagai catatan untuk bentuk dukungan KTM, baik itu dari semua angkatan, akan diperlihatkan secara langsung sebagai bentuk transparansi kepada peserta-peserta sidang lainnya. Lanjut. Oke. Untuk bentuk KTM dukungan dari angkatan 2021 juga telah dinyatakan lengkap. Oke, kemudian untuk angkatan 2022 bentuk dukungan KTM dari angkatan 2022 juga telah dinyatakan lengkap. Baik. Selanjutnya untuk bentuk dukungan KTM dari angkatan 2023 juga telah dinyatakan lengkap. Baik, bisa dilanjutkan ke persyaratan selanjutnya, yakni KTM untuk KS dan juga KST telah dinyatakan lengkap. Sertifikat dinyatakan lengkap, begitu juga dengan pelatihan organisasinya, surat cuti dinyatakan lengkap. Oke, bisa dilanjut ke pasangan bakal calon BEM selanjutnya, yakni atas nama Muhammad Ferdinand Azani dan juga Hasan Yusuf. Formulir dinyatakan lengkap.
Oke, selanjutnya untuk CV dinyatakan lengkap. CV wakilnya pun telah dinyatakan lengkap. Selanjutnya pas foto 3x4 juga telah dinyatakan lengkap. Daftar dukungan bisa dibuka linknya. Untuk dukungan dari angkatan 2020, baik, untuk dukungan dari angkatan 2020 dinyatakan lengkap. Baik, bisa dilanjutkan ke angkatan 2021. Untuk bentuk dukungan dari angkatan 2021 dinyatakan lengkap. Baik, untuk KTM dari 2021 dinyatakan lengkap. Selanjutnya ke angkatan 2022. Untuk bentuk dukungan KTM dari angkatan 2022 juga dinyatakan lengkap. Baik, selanjutnya ke angkatan 2021. Untuk angkatan 2023. Oke, sekali lagi untuk angkatan 2023, karena tidak memiliki KTM, jadi memakai KST, juga telah dicek dan telah dinyatakan lengkap untuk pasangan ini. Sekali lagi mengingatkan kepada peserta sidang, untuk para bakal calon baik itu BEM ataupun SEMA untuk menyalakan kameranya selama persidangan berlangsung. Oke, demikian untuk daftar dukungan dari pasangan ini bisa dilanjutkan. Oke, untuk KTM dari calon ketua dan juga wakilnya dinyatakan lengkap. KS-nya dinyatakan lengkap.
Selanjutnya KST juga dinyatakan lengkap. Sertifikat pelatihan dinyatakan lengkap. Kemudian sertifikat akademik dan juga non akademik dinyatakan lengkap. Untuk surat cuti baik dari ketua dan juga wakil dinyatakan lengkap. Ya, baik. Demikian menandakan akhir dari verifikasi berkas calon peserta BEM pada tahun ini. Mungkin saatnya bisa dilanjut ke pemeriksaan berkas-berkas bakal calon SEMA. Bisa dimulai dari angkatan yang paling tua, yakni 2021. Oke, atas nama Aisyah Nurhaliza, untuk formulir pendaftarannya dinyatakan lengkap. Untuk CV-nya dinyatakan lengkap. Pas foto dinyatakan lengkap, begitu juga dengan KTM pribadi dinyatakan lengkap, dan juga berikut KTM pendukung dinyatakan lengkap. Selanjut, KS dinyatakan lengkap. KST dinyatakan lengkap. Sertifikat pelatihan dinyatakan lengkap. Dan sertifikat akademik dan juga non-akademik dinyatakan lengkap. Surat cuti organisasi dinyatakan lengkap. Oke, baik, bisa lanjut ke peserta selanjutnya, yakni Muhammad Al-Rashid. Formulir dinyatakan lengkap. Untuk CV juga dinyatakan lengkap. Pas foto dinyatakan lengkap. Kartu dukungan dari daerah mahasiswa dinyatakan lengkap. Kartu tanda mahasiswa pribadi dinyatakan lengkap. Kartu hasil studi dinyatakan lengkap. Kartu studi tetap dinyatakan lengkap. Sertifikat pelatihan organisasi dinyatakan lengkap. Sertifikat akademik dan juga non-akademik dinyatakan lengkap. Begitu juga dengan surat cuti dinyatakan lengkap. Ya, baik. Selanjutnya Muhammad Rafiq Nuriman Rizkullah. Formulir pendaftaran dinyatakan lengkap. Untuk CV dinyatakan lengkap. Untuk pas foto dinyatakan lengkap. Untuk KTM pendukung dinyatakan lengkap dari daerah mahasiswa. Untuk KTM dinyatakan lengkap. Untuk kartu hasil studi dinyatakan lengkap. Untuk kartu studi tetap dinyatakan lengkap. Untuk sertifikat PPO dinyatakan lengkap. Untuk sertifikat akademik dan juga non-akademik dinyatakan lengkap. Untuk surat izin privasi lengkap. Ya, baik, bisa lanjut ke bakal calon atas nama Mutia Ananda Sartika. Oke, untuk formulir pendaftaran dinyatakan lengkap. Selanjutnya untuk CV juga dinyatakan lengkap. Pasal 3x4 dinyatakan lengkap. KTM pendukung berjumlah 5 juga dinyatakan lengkap. Untuk KTM peserta juga dinyatakan lengkap. Kartu hasil studi dinyatakan lengkap. Kartu studi tetap dinyatakan lengkap.
Sertifikat PPO dinyatakan lengkap. Surat izin cuti organisasi dinyatakan lengkap. Oke. Untuk pembacaan berkas selanjutnya bisa dilanjutkan oleh anggota Majelis Sidang 1, yakni Anissa Lisan Asitin Alia. Mungkin bisa langsung diserahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Presidium. Izin melanjutkan. Boleh tolong dibuka. Baik, atas nama Natasha Fadia Azahra untuk formulir pendaftaran dinyatakan lengkap. Untuk CV dinyatakan lengkap. Pas foto dinyatakan lengkap. KTM pendukung dinyatakan lengkap. KTM pribadi dinyatakan lengkap. Untuk KHS dinyatakan lengkap. Untuk KST dinyatakan lengkap. Untuk sertifikat PPO dinyatakan lengkap. Untuk sertifikat non-akademik dinyatakan lengkap. Untuk surat cuti organisasi dinyatakan lengkap. Boleh dilanjut. Atas nama Salsabila Yasmin Konita, untuk formulir pendaftaran dinyatakan lengkap. KTM pendukung dinyatakan lengkap. Untuk CV dinyatakan lengkap. Untuk pas foto dinyatakan lengkap. Untuk KTM pribadi dinyatakan lengkap. Untuk KST dinyatakan lengkap. Untuk KHS dinyatakan lengkap. Untuk sertifikat PPO dinyatakan lengkap. Dan untuk surat cuti organisasi dinyatakan lengkap. Selanjutnya untuk berkas calon peserta SEMA tahun 2022 atas nama Abraham Hadunganan Manurung. Untuk formulir pendaftaran dinyatakan lengkap. Mohon maaf, untuk formulir pendaftaran dinyatakan tidak lengkap karena tidak dibubuhi tanda tangan. Untuk CV dinyatakan lengkap. Untuk pas foto dinyatakan lengkap. Untuk KTM pendukung dinyatakan lengkap. Untuk KTM pribadi dinyatakan lengkap. Untuk KHS dinyatakan lengkap. Untuk KST dinyatakan lengkap. Untuk sertifikat PPO dinyatakan lengkap.
Untuk surat cuti organisasi dinyatakan lengkap. Boleh dilanjut. Selanjutnya atas nama Brian Storm Feryanji untuk formulir pendaftaran dinyatakan lengkap. Untuk CV dinyatakan lengkap. Untuk pas foto dinyatakan lengkap. Untuk KTM pendukung dinyatakan lengkap. Untuk KTM pribadi dinyatakan lengkap. KHS dinyatakan lengkap. Untuk KST dinyatakan lengkap. Untuk surat keterangan PPO dinyatakan lengkap. Untuk surat cuti organisasi dinyatakan lengkap. Selanjutnya atas nama Javier Artarindo Jekonia untuk formulir pendaftaran boleh di scroll ke bawah. Untuk formulir pendaftaran dinyatakan lengkap. Untuk CV dinyatakan lengkap. Pas foto dinyatakan lengkap. Untuk KTM pendukung dinyatakan lengkap. Dan untuk KTM pribadi dinyatakan lengkap. KHS dinyatakan lengkap. Untuk KST dinyatakan lengkap. Sertifikat PPO dinyatakan lengkap. Dan untuk surat cuti organisasi dinyatakan lengkap. Selanjutnya atas nama Jingga Ardiantri Putri untuk formulir pendaftaran dinyatakan lengkap. Untuk CV dinyatakan lengkap. Untuk pas foto dinyatakan lengkap. Untuk KTM pendukung dinyatakan lengkap. Untuk KTM pribadi dinyatakan lengkap. KHS dinyatakan lengkap. KST dinyatakan lengkap. Surat keterangan mengikuti PPO dinyatakan lengkap. Sertifikat akademik dan non-akademik dinyatakan lengkap. Dan surat izin cuti organisasi dinyatakan lengkap. Selanjutnya saya serahkan kepada majelis sidang Amanda Fitrah. Baik, terima kasih majelis sidang pertama. Selanjutnya saya calon anggota Senat atas nama Muhammad Laroiba. Untuk formulir pendaftaran dinyatakan lengkap.
Untuk CV dinyatakan lengkap. Untuk pas foto dinyatakan lengkap. Untuk KTM pendukung dinyatakan. Untuk CV dinyatakan lengkap. Untuk pas foto dinyatakan lengkap. Untuk KTM pendukung dinyatakan lengkap. Untuk KTM peserta dinyatakan lengkap. Untuk KHS dinyatakan lengkap. Untuk KST dinyatakan lengkap. Untuk sertifikat PPO dinyatakan lengkap. Untuk sertifikat akademik atau non-akademik dinyatakan lengkap. Untuk surat izin cuti organisasi dinyatakan lengkap. Selanjutnya, calon anggota Senat atas nama Jian Muzakir Hayat. Untuk formulir pendaftaran dinyatakan lengkap. Oh, maaf. Untuk formulir pendaftaran tidak dinyatakan tidak lengkap karena tidak dibubuhi tanda tangan. Untuk CV dinyatakan lengkap. Untuk pas foto dinyatakan lengkap. Untuk KTM pendukung dinyatakan lengkap. Untuk KTM peserta dinyatakan lengkap. Untuk KHS dinyatakan lengkap. Untuk KST dinyatakan lengkap. Untuk sertifikat PPO dinyatakan lengkap. Untuk sertifikat akademik ataupun non-akademik dinyatakan lengkap. Untuk surat izin cuti organisasi dinyatakan lengkap. Selanjutnya, calon anggota Senat Angkatan 2023. Atas nama Vanes Chong. Untuk formulir pendaftaran dinyatakan lengkap. Untuk CV dinyatakan lengkap. Untuk pas foto dinyatakan lengkap. Untuk KST dinyatakan lengkap. KST pendukung, sorry. Untuk KST peserta dinyatakan lengkap. Untuk KHS dinyatakan lengkap. Untuk untuk sertifikat PPO dinyatakan lengkap. Selanjutnya, calon Senat atas nama Fajar Dwi Syahputra. Untuk formulir pendaftaran dinyatakan lengkap. Untuk CV dinyatakan lengkap.
Untuk pas foto dinyatakan lengkap. Untuk KST pendukung dinyatakan lengkap. Untuk KST peserta dinyatakan lengkap. Untuk sertifikat PPO dinyatakan lengkap. Selanjutnya, calon senat atas nama Malta Malinda Tea Saragih. Untuk formulir pendaftaran dinyatakan lengkap. Untuk CV, dinyatakan lengkap. Untuk pas foto dinyatakan lengkap. Untuk KST pendukung dinyatakan lengkap. Untuk sertifikat PPO dinyatakan lengkap. Selanjutnya, atas nama Mas Moreno, untuk formulir pendaftaran dinyatakan lengkap. Untuk formulir pendaftaran dinyatakan lengkap. Untuk CV dinyatakan lengkap. Untuk pas foto dinyatakan lengkap. Untuk KST pendukung dinyatakan lengkap. Untuk KST peserta dinyatakan lengkap. Untuk sertifikat PPO dinyatakan lengkap. Untuk sertifikat akademik maupun non-akademik dinyatakan lengkap. Baik, selanjutnya saya serahkan kembali kepada Kak Raihan selaku Presidium Sidang. Oke, terima kasih Majelis Sidang Anggota 1 dan 2. Mungkin kita bisa lanjut ke hasil pemaparan berkas yang belum lengkap tadi atas nama Abraham Hadonganan dari bakal calon SMA angkatan 2022 dan juga Ian Muzakir Hayat dari angkatan 2022. Mungkin dari operator bisa share screen lagi untuk berkas kedua bakal calon dari SMA tersebut atas nama Abraham terlebih dahulu. Oke, ini dinyatakan tidak lengkap karena dalam bagian formulir tidak membubuhkan tanda tangan. Oke, selanjutnya bisa ke Gian dari angkatan 2022 juga. Ini juga formulirnya tidak dinyatakan lengkap karena tidak dibubuhi tanda tangan. Oke, mungkin bisa cek ini Mas Moreno dari angkatan 2023 yang nggak masalah. Bisa dibuka lagi berkasnya. Oke, kalau begitu mungkin untuk hasil dari pemaparan berkas yang lengkap sudah cukup. Semua peserta untuk yang BEM, untuk bakal calon pasangan dari BEM, tiga-tiganya dinyatakan lolos. Dan juga Senat terdapat 2 dari bakal calon yang tidak dinyatakan lolos dengan bersyarat. Mungkin bisa lanjut kita ke pembacaan keputusan KPR terkait status dan juga verifikasi dari masing-masing bakal calon tersebut. Mungkin dari operator bisa langsung share screen keputusan KPR ini. Ya baik. Keputusan Komisi Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta nomor 6 tentang penetapan pengundi nomor urut. Operator izin scroll ke bawah.
Lanjut. Oke, bisa ke atas lagi. Ke atas lagi sampai judul. Oke, untuk judul dari peraturan ini sendiri nanti bisa direvisi oleh panitia dari KPR. Ini bukan tentang penetapan pengundian nomor urut, melainkan terkait hasil dari sidang verifikasi berkas pada hari ini. Nanti aja habis sidang di revisinya. Oke, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Komisi Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta menimbang bahwa tahapan-tahapan pelaksanaan dibuat sebagai dasar penyelenggaraan pemilihan di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta tahun 2023. B. Bahwa berdasarkan peraturan keluarga besar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta nomor 4 tahun 2021 tentang pemira. C. Bahwa berdasarkan keputusan KPR nomor 1 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemira. D. Bahwa untuk dapat melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam ketetapan sebagaimana tertera pada huruf A, B, dan C demi suksesnya penyelenggaraan pemilihan raya. E. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, C, dan D, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Raya tentang penetapan pengundian nomor urut peserta pemilihan raya Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Mengingat bahwa 1. Anggaran dasar keluarga besar mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. 2. Peraturan keluarga besar mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Dan yang ketiga, keputusan Komisi Pemilihan Raya nomor 6 tentang penetapan peserta pemilihan raya Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Memutuskan bahwa keputusan Komisi Pemilihan Raya Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta tentang penetapan tentang hasil dari seleksi verifikasi berkas pada hari ini. Pasal 1 bahwa bakal calon ketua dan wakil ketua BEM Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta atas nama Muklis Amrullah dan Ahda Fadilah Putri dinyatakan lolos sebagai peserta pemira Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. 2. Bakal calon ketua dan wakil ketua BEM Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta atas nama Radian Alfa Adi Pertama dan Ahmad Faruk Jaya Diningrat dinyatakan lolos sebagai peserta pemira Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. 3. Bakal calon ketua dan wakil ketua BEM Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta atas nama Muhammad Ferdinand Azani dinyatakan lolos sebagai peserta pemira Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Itu juga terdapat revisi atas nama Muhammad Ferdinand Azani dan Hasan Yusuf dinyatakan lolos sebagai peserta pemira Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Kemudian lanjut ke pasal 2-nya, bahwa bakal calon anggota SEMA Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta atas nama Aisyah Nur Hafiza dinyatakan lolos sebagai peserta pemira Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Bahwa bakal calon anggota Senat Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta atas nama Muhammad Al Rashid dinyatakan lolos sebagai peserta pemira Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Yang ketiga, bakal calon anggota Senat Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta atas nama Muhammad Rafif Iman Rizko dinyatakan lolos sebagai peserta pemira Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Yang keempat, bakal calon anggota Senat Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta atas nama Muti Ananda Putri Sartika dinyatakan lolos sebagai peserta pemira Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Yang kelima, bakal calon anggota Senat Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta atas nama Natasha Fadiah Azhara dinyatakan lolos sebagai peserta pemira Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Yang keenam, bakal calon anggota Senat Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta atas nama Salsabila Yasmin dinyatakan lolos sebagai peserta pemira Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Selanjutnya, bakal calon anggota Senat Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta atas nama Abraham Hadonangan Manulung dinyatakan lolos bersyarat sebagai peserta pemira Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Yang kedelapan, bakal calon anggota Senat Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta atas nama Brian Storm Feryanji dinyatakan lolos sebagai peserta pemira Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Yang sembilan, bakal calon anggota Senat Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta atas nama Gian Muzakir Hayat dinyatakan lolos bersyarat sebagai peserta pemira Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Yang ke-10, bakal calon anggota Senat Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta atas nama Jafer Antarindo Jekonihia dinyatakan lolos sebagai peserta pemira Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Yang ke-11, bakal calon anggota Senat Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta atas nama Jingga Rianti Putri dinyatakan lolos sebagai peserta pemira Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Yang ke-12, bakal calon anggota Senat Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta atas nama Muhammad Laureba dinyatakan lolos sebagai peserta pemira Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Yang ke-13 adalah bakal calon anggota Senat Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta atas nama Nadia Risa Rasmita dinyatakan lolos sebagai peserta pemira Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Yang ke-14, bakal calon anggota Senat Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta atas nama Fajar Dwi Syahputra dinyatakan lolos sebagai peserta pemira Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Yang ke-15, bakal calon anggota Senat Fakultas Hukum dari atas nama Malta Malinda Tea Saragih dinyatakan lolos sebagai peserta pemira Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Yang ke-16, bakal calon anggota Senat Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta atas nama Mas Moreno Ivander Atala dinyatakan lolos sebagai peserta pemira Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta.
Nomor 17, bakal calon anggota Senat Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta atas nama Vanessa Chong dinyatakan lolos sebagai peserta pemira Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Kemudian ke pasal 13, perubahan atas peraturan ini dapat dilakukan oleh KPR dalam hal ada ketentuan yang belum diatur dalam putusan ini akan diatur lebih lanjut oleh KPR. Pasal 5, itu merupakan pasal 4, kemudian pasal 5, putusan ini berlaku sejak, scroll ke bawah. Putusan ini berlaku dan diundangkan sejak tanggal ditetapkan. Karena tadi masih terdapat beberapa revisi terkait judul dan juga nama bakal calon pasangan BEM terkhusus atas nama Ferdinand dan juga Hasan Yusuf. Keputusan ini akan ditetapkan nanti setelah mendapatkan revisi dari Divisi Hukum Kepanitiaan Komisi Pemilihan Raya. Kemudian bagi bakal calon SEMA atas nama Gian dan juga Abraham yang tadi dinyatakan lolos bersyarat, bisa mengumpulkan formulirnya yang belum dibobi tanda tangan melalui Google Form pendaftaran yang sama, nanti akan dibuka lagi, nanti bisa yang dikumpulkan hanya formulir saja karena yang dinyatakan tidak lengkap hanya bagian formulir yang tadi dibobi tanda tangan. Kemudian sekedar reminder bagi para bakal calon baik itu BEM dan juga Senat, setelah ditetapkannya keputusan KPR ini akan menjadi calon yang dimana nantinya pada hari Senin akan dilaksanakan pengundian nomor urut untuk BEM dan juga calon SEMA pada hari Senin pukul 2 siang di ruang sidang lantai 4 Fakultas Hukum Veteran Jakarta. Untuk bagi yang berhalangan dikarenakan ada kelas, bagi calon-calon nanti akan disediakan surat dispensasi yang belum memperoleh tanda tangan dari pihak fakultas dikarenakan kendala mereka sedang dinas keluar pada 3 hari terakhir minggu ini. Jadi nanti untuk izin ke dosennya bisa diinformasikan bahwa surat dispensasinya akan diberikan secara menyusul setelah mendapatkan tanda tangan dari pihak fakultas. Mungkin seperti itu saja. Cukup dari saya sebagai presidium sidang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Presidium dan juga Majelis Sidang yang telah memimpin jalannya sidang pada malam hari ini. Dan teman-teman sekalian, telah kita saksikan bersama pelaksanaan sidang verifikasi peserta pemira Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta 2023. Dan oleh karena itu berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang telah kita laksanakan pada malam hari ini, dan tunai sudah implementasi dari asas transparansi terhadap apa yang tadi sudah dilakukan oleh panitia. Dan kemudian kami ucapkan selamat kepada seluruh bakal calon yang telah dinyatakan lolos sebagai peserta pemira Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Dari kita juga berharap semoga rangkaian pemira Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta 2023 yang akan dilaksanakan dapat diselenggarakan dengan lancar. Dan juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh KBM FH yang telah hadir untuk menyaksikan pelaksanaan sidang pada malam hari ini, dan kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan di hati. Oleh karenanya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya Muhammad Bintang Firdaus selaku moderator malam hari ini, pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.